Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Karimil Mun'im. Alladhi an'ama ahibba'ahu bi anwa'in ni'ami al-zahirati wal batinati wa salatullahi wa salamu ala ni'mah al-uzma habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim alaih wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana warzuqna mahabbata habibika Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana warzuqna husna mutaba'ati habibika Sayyidina Muhammad. Allahumma habbib ilayna ma ahabbahu habibuka Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana hsyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana arzuqna at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kita lanjutkan membaca kitab Hikamnya Ibn Atha'illah As-Sakandari. Kita sampai kepada hikmah yang ke Al-Hikmatu Tasi'atu wa Thamanuna. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Kafa, cukuplah dari Allah yang diberikan kepada al-amilina, bagi orang-orang yang melaksanakan kebaikan dan ketaatan, jazaan, sebagai balasan, adalah ma, sesuatu, huwa yang Allah Ta'ala fatihuhu, membukakan kepada sesuatu tersebut, maksudnya kebaikan tersebut, ala qulubihim, di hati mereka, fi ta'atihi, di dalam melaksanakan ketaatannya, wama, dan cukup merupakan balasan besar dari Allah adalah dengan wama, sesuatu, huwa, yang Allah Subhanahu wa ta'ala muriduhu, yang mendatangkan sesuatu tersebut, alaihim, kepada mereka orang bukan ketaatan, min wujudi mu'anasatihi, dengan adanya ketenangan di dalam dirinya. Kafa, cukup. Jadi ada orang yang melakukan ketaatan, dan ketaatan yang dilakukan seorang hamba ini kadang ada kecongkaan dari seorang hamba. Semua kebaikan yang aku lakukan harus ada balasannya dong. Harus ada balasannya dari Allah. Ini menyambung dengan hikmah yang kemarin. Sehingga seolah-olah transaksi kita itu dengan Allah seperti kita dengan bos. Saya bekerja pagi hingga sore, mana gajiku? Sementara dengan Allah kita tidak seperti itu. Sehingga diingatkan kembali oleh Ibn Atha'illah As-Sakandari, termasuk balasan yang paling besar yang diberikan Allah kepadamu adalah
wa fatihu, Allah telah membukakan kepadamu untuk melakukan ketaatan. Allah memberikan kepadamu kesempatan untuk melakukan ketaatan. Itu adalah satu kebaikan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepadamu, nikmat itu. Wa muridu, Allah telah mendatangkan kepadamu sesuatu yang menjadikan kamu tenang, hatimu tenang, jiwamu tenang. Itu adalah pemberian dari Allah. Apa yang kurang dari ini semuanya? Jadi di saat seseorang dibuka hatinya oleh Allah sehingga melakukan ketaatan, maka itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah orang itu mendapatkan nikmat dari Allah, setelah seseorang mendapatkan nikmat dari Allah, maka dengan nikmat itu dia melakukan ketaatan. Apakah pantas setelah itu seorang hamba melakukan, ya Allah, mana gajiku karena engkau telah memberikan nikmat kepadaku? Coba nyambung atau tidak kira-kira ini pertanyaannya? Orang kayak begini orang sakit, ya Allah, engkau telah memberikan nikmat kepadaku, maka berikan sekarang gajiku ya Allah. Inilah yang diingatkan oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari. Semestinya yang ada adalah aku syukur ya Allah. Nah ini martabat syukur, bukan jaza, bukan balasan. Dan memang Allah tidak akan membiarkan hambanya yang berbuat baik. Akan tapi jangan sampai ada terlintas bahwasanya aku berhak digaji oleh Allah, aku berhak diberi oleh Allah. Sahamnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memahami bahwa kerinduan melakukan ibadah itu nikmat. Kebaikan yang kita lakukan itu adalah nikmat yang merupakan pemberian dari Allah. Ini perlu renungan. Tentunya bagi orang yang bisa melakukan sholat khusyuk dan menikmati sholat, itu yang bisa merasakan. Sehingga Rasulullah kalau ketemu Bilal, ya Bilal arihna bis sholati, ya Bilal hibur hatiku dengan sholat. Nabi Muhammad mengatakan kesenanganku adalah sholat, dijadikan penyejuk hatiku. Ya Bilal arihna bis sholati, artinya dalam keadaan gundah gulana atau dalam keadaan apapun, yang menghibur ahli iman adalah sholat. Merasakan ini yang susah. Nah kalau belum sampai derajat ini, makanya orang masih sering mengatakan mana balasanku, sehingga dia merasakan bahasanya ini pekerjaan berat. Karena pekerjaan berat harus diganti dong. Ya Allah, aku pagi-pagi sudah bangun nih, sholat subuh, harus kau gaji ya Allah. Nah, karena dia merasakan ini beban, dan di saat dia merasakan beban, artinya belum diberi oleh Allah rasa kenikmatan. Makanya yang belum merasakan nikmat akan menuntut kepada Allah, dan tuntutannya seperti tuntutan orang sakit tadi. Maksudnya Ibn Athaillah Sakandari, kita pengen dibawa bahwasanya merasakan bahwa sholat nikmat, ibadah nikmat, sehingga justru di saat seorang hamba bisa melakukan ibadah, yang ada di dalam hatinya syukur, ya Allah terima kasih kepadamu, malam ini kau telah bangunkan aku ya Allah. Bukan mengatakan surga bagiku nanti ya Allah, ya surga. Ini pangkat tinggi. Jadi merasakan bahasanya nikmat ibadah ini nikmat. Sekarang Masya Allah, kalau arih Nabi sholat, ya Allah hibur hatiku dengan sholat, tenangkan Bilal hibur hatiku dengan sholat. Masya Allah luar biasa. Sehingga beda memang. Kalau ada orang mendengar waktu sholat, kita perlu dicek hati kita ini. Kalau kita lagi kerja mendengar suara adzan Allahu Akbar, jujur siapa di antara kita di saat mendengar adzan lalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah ketemu zuhur lagi? Atau kita ngomong, ya Allah cepat banget, baru belum ngapa-ngapain sudah zuhur. Yang mana yang banyak ini? Lah kalau yang banyak yang kedua ini belum senang dengan sholat. Ini loh, makanya belum merasakan nikmat. Karena belum merasakan nikmat, maka akan muncul tuntutan, mana gajiku ya Allah. Imam Ibn Athaillah ingin menyadarkan kita bahasanya, di saat orang bisa merasakan kenikmatan ibadah, itu adalah puncak pemberian dari Allah. Luar biasa. Jadi syukur, bisa bangun malam syukur, bisa ini syukur. Sehingga para kekasih Allah itu di saat bisa ibadah, di pagi harinya disyukuri dengan sedekah. Di saat dia bersedekah di siang hari, malam harinya harus aku tingkatkan ibadah. Jadi nggak ada ujungnya, ibadah. Karena merasakan, aku bisa sholat 2 rakaat karena Allah yang menggerakkan.
Allah yang membangunkanku, maka di pagi harinya Masya Allah berbahagia, dia bersedekah, membantu orang lain karena mensyukuri nikmat tersebut. Nah ini memahami bahwa di saat seseorang bisa melakukan ibadah itu sebagai kenikmatan, ini perlu proses, perlu waktu. Sehingga banyak pekerjaan sholat, ayo cepat sholat biar segera beres urusan kita, begitu ya, biar cepat. Jadi memang berikan kayak ini kerjaan beres. Memang sisi lain kita lepas dari tanggungan, iya. Akan tapi kadang hanya orang pengen keluar dari sebuah pekerjaan, sementara para kekasih Allah kalau di dalam sholat dia seolah-olah tidak mau keluar sholat. Di saat dia keluar dari sholat pengen masuk ke sholat lagi, karena dia merasakan lezatnya munajat kepada Allah. Dan memang ini bahasa berat ya. Jadi yang sampai kepada Allah sampai, yang belum sampai belum sampai, yang mengaku-ngaku juga dusta. Kita semuanya sama-sama belajar. Mungkin kita kelas tadi itu memang saat ini kelas, kalau dengar suara adzan kok cepet banget, ya itu saja. Lalu kita sadari, kalau sudah kita sadar ini insya Allah selamat, nggak usah Allah kita alhamdulillah saya ini kalau sudah dengar adzan nikmat luar biasa. Sudahlah, Allah tahu di hati kita. Masalah ini tidak usah ceritakan kepada orang lain, gembira dan tidak gembira. Dan memang ada seseorang subhanallah, bukan ustadz, bukan apa, kadang terharu, kita pun masih kalah dengan orang-orang semacam itu. Pernah kita berperangan dengan uang, dia orang bawa mobilnya mendengar suara adzan, bingungnya, Buya kita sholat di mana? Kita padahal di perjalanan, kita bisa menunda, jamak takhir pun boleh, kan begitu. Tapi ini kerinduannya, Buya kita sholat di mana? Kan jamnya disetting, Allahu Akbar sambil nyobain, sholat di mana? Sholat di mana? Ya Allah, itu loh iman. Kalau ustadz sama santrinya, ntar dulu gampang, waktu masih luas, merasa dekat kepada Allah jadi kurang ajar. Ini musibah ini. Nah ini, jadi ini perlu, jadi semuanya kita belajar. Bukan berarti yang ngomong sudah sampai, justru kami membaca ini karena kami ingin belajar. Karena barangkali yang di tempat ini sudah nyampe kepada Allah, lalu terlintas di hatian, doakan kami besok saya nyampe juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hikmah yang luar biasa besar dari Ibn Athaillah Sakandari. Dilanjutkan ya, wa ma huwa muridu alaihi min wujudi mu'anasatihi. Allah yang memberikan seseorang itu menjadi senang di dalam beribadah itu Allah. Jadi kesenangan, rasa senang yang diberikan oleh Allah kepada hambanya saat melakukan ketaatan, yaitu jaza, itu pemberian dari Allah yang luar biasa. Nggak ada yang lebih dari itu. Sehingga dikatakan oleh para salafus soleh, ahli jannah itu waktu melakukan ibadah di dunia sudah merasakan surga. Jadi surga mereka adalah di saat mereka bisa munajat kepada Allah, pakom tinggi. Sehingga mereka di saat malam tiba bahagia, di saat matahari hendak terbit susah. Kenapa? Di saat siang hari aku harus berurusan dengan anak istriku, dengan pekerjaan, dengan manusia. Tapi kalau di malam hari dengan Allah, menikmati itu semua. Dan banyak kisah-kisah para kekasih Allah. Ini saja yang perlu kita hadirkan, bahwasanya nikmat Allah itu yang sesungguhnya ya kayak begitu. Di saat dirindukan kita untuk ibadah. Sehingga kita perlu banyak mensyukuri, bukan saja kita di saat mendapatkan rezeki. Dan memang betul, yang paling banyak orang bersyukur itu karena diberi nikmat zahir. Punya anak syukuran, dapat rezeki syukuran. Tapi jarang di antara kita di saat bisa bangun malam syukuran. Ibu punya rumah, mau pindah rumah syukuran kan. Bapak ibunya pulang dari rumah sakit syukuran, nyembelih kambing, nyembelih ayam. Sehingga kita pengen bahasanya yang bisa tahajudan besok pagi nyembelih kambing. Hebat nih. Jadi permasalahan kita adalah kemuliaan pemberian dari Allah yang namanya nikmat ibadah ini kurang kita hargai. Karena kurang dihargai oleh kita, maka dicabut lagi oleh Allah. Berat lagi bangun malam, berat lagi sholat. La in syakartum la azidannakum. Mensyukuri pemberian Allah, rasa senang. Dan tiba-tiba mungkin Anda merasa nyaman. Subhanallah, malam ini kenapa aku kok enak sekali bangun malam. Langsung saja 100.000 fakir miskin ini luar biasa. Lihat besok enak lagi. Jadi syukuri itu nikmat. Ini yang ingin digiring oleh Ibn Athaillah Sakandari. Jangan bersyukur di saat suami naik pangkat dapat gaji tinggi, bukan. Itu saja, memang itu harus disyukuri. Akan tapi kita perlu mencari hamba-hamba Allah yang di saat bisa beribadah, bisa bersyukur. Dan kalau ada seorang hamba bisa beribadah, bisa bersyukur, sudah tidak pikir lagi balasannya apa ya Allah. Karena dia bisa beribadah itu sendiri dirasakan sebagai nikmat besar, kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang dan kemurahan Allah bukan karenanya hak kita semuanya, bukan karena hak kita,
tapi karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh saja ini, tapi contoh Allah itu kita membuat contoh hanya mendekatkan. Ada satu orang yang hidupnya susah, duit kurang, ini sebagainya, akhirnya ketemu seorang raja atau seorang, ya pokoknya orang kaya, sehingga oleh orang kaya ini dicukupi. Sudahlah, kamu aku beri ini semuanya. Setelah dicukupi, dia menjadi nyaman. Setelah dia menjadi nyaman, dia berkata kepada orang yang ngasih, Pak, mana pahala, mana gaji karena kau telah memberikan kenikmatan kepadaku? Ya gitu tadi, kau telah memberiku uang, kau telah mencukupiku, maka sekarang aku menuntut, mana gaji yang kau berikan kepadaku? Hakikatnya begitu. Aneh, ini orang sakit, kamu sudah ditolong, minta gaji dariku, kan aneh. Yang menjadikan kau bisa sholat, aku, Allah. Lah kok kau minta gaji, ini kan aneh. Ya kayak begitu. Kalau orang sadar makna pemberian Allah, nggak akan mengatakan, ya Allah mana ajar, mana pahalaku. Jadi kalau Allah tiba-tiba ngomong kamu akan dapat pahala, itu hanya karena kemurahan Allah. Tidak ada hak bagi kita. Kita hanya bersyukur saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah peningkatan-peningkatan yang diajarkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimallahu ta'ala. Semoga kita benar-benar menjadi hamba yang bisa merasakan bahwa kemudahan di dalam melakukan ketaatan dan kebaikan adalah nikmat, sehingga karena itu kita merasakan nikmat maka enggak putus-putus. Sebab sesuatu yang merasakan sesuatu itu sebagai nikmat akan senang ia untuk mendapatkannya. Ya, kalau orang pengen dapat nikmat, kalau ngerasa itu nikmat, lihat, dia tidak akan putus ingin mengulang. Kalau bangun malam dirasakan oleh seseorang adalah nikmat, dia besok pagi akan menangis kalau ketinggalan bangun malam. Kalau ada orang melakukan salat duha adalah nikmat, ketahuilah kalau dia kelewatan salat duha dia akan mikir, dia akan merasa menyesal. Itulah, jadi kita semoga segera diangkat oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bisa merasakan bahwa ketaatan, kebaikan yang bisa kita lakukan adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga amal kita akan semakin tulus, ikhlas, dan itu yang menjadikan diterima oleh Allah, menjadikan sebab kita bisa mendapatkan kemuliaan di surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, hukumnya apa bila ada orang gitu, dia itu sholat maghrib di sebuah supermarket, keluarga, 2 anak sama ibu bapaknya, dia sekalian sholat sunnah, sedangkan waktu sholat maghrib itu tinggal dikit lagi gitu. Kita nih yang belum sholatnya itu nggak kebagian waktu, kita juga sempat emosi juga gitu, tapi gimana sih keluarga itunya udah melaksanakan sholat sunnah gitu. Nah hukumnya apa? Terus yang lebih didahului itu sholat maghrib yang wajibnya apa? Sholat sunnah yang setelah mereka kerjakan, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami persilakan kepada Abi Yahya untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, masalah cek. Cek itu adalah sebuah kertas yang menunjukkan akan nilai uang. Hakikat cek nggak ada harganya. Kalau tidak ditulis sama tanda tangan yang punya, nggak ada artinya. Sehingga yang ada nilainya adalah yang ditunjukkan oleh angka di dalam cek, yaitu nilai uang. Ada sebagian orang kan, saya hanya jual cek saja. Jadi cek saya tulisannya 10 juta, saya jual dengan cepat 9.500.000. Ya kan saya jual kertas, bohong. Kertasnya ada nilainya. Hah? Kertasnya kalau kosong nggak ada angkanya, nggak bakal diterima, nggak ada tanggalnya, nggak ada tanda tangan saya yang punya, nggak ada. Jadi cek itu nilainya kayak uang. Dan ini juga jatuh riba. Biasanya adalah ceknya cair bulan depan. Saya butuh duit hari ini, maka siapa yang bisa membeli cek sana, nilainya 10 juta, beli 9.500.000 ya. Berarti saya menjual nilai 10 juta dengan 9.500.000, dan itu hakikat riba. Jadi kalau jual beli uang, nilai seperti itu harus sama, nggak boleh lebih. Harus sama, 10 juta ya 10 juta. Lebih dari itu, ini kesempatan bagi yang kuat untuk makan yang lemah. Sehingga kadang
Bisa terjadi, ini sempat ada sebuah cerita. Jadi kalau bos gede, sebuah perusahaan apa, sudah perusahaan apa saja lah, pokoknya gede. Karena perusahaan ini adalah, kalau nyebut satu contoh nanti gak enak, ada yang ke bawah. Karena perusahaan saya saja sudah, biar. Saya punya perusahaan besar, kemudian karena perusahaan ini permintaannya banyak, maka saya itu perlu meminta bantuan kepada masyarakat. Jadi warga masyarakat untuk membuat sebuah usaha yang sama dengan saya. Jadi nanti disetorkan ke saya untuk saya bisa memenuhi permintaan pasar. Tapi ini orang-orang ini nggak punya duit, ya. Karena nggak punya duit, saya modali atau sudah nanti saya beli. Kalau sudah saya beli, cuman alasan saya beli pakai cek saja. Ya, 10 juta, saya beli cek 10 juta, baik. Cairnya bulan depan. Cuman saya sudah tahu ada aturan. Nanti kalau pengen cepat beli aja ke sini, ya, beli ya, jual lagi ceknya. Subhanallah ini. Akhirnya saya itu menjual cek kepada orang yang saya minta tolong. Sudah begitu ceknya nanti saya beli lagi dengan lebih murah. Ini orang paling jahat nih, kayaknya menolong ya. Nolong, padahal nyekek 2 kali ini. Kalau memang saya mau nolong, selesai langsung cair duitnya saja, kenapa sih? Ini adalah mencekik, lihat. Pertama apa? Duit saya pinjamkan dalam bentuk cek, saya berikan dalam bentuk cek, bulan depan cairnya. Setelah itu saya beli dengan harga kurang. 500.000 satu orang, kalau 20 berapa? Ini biasanya banyak. Ini adalah kejahatan terselubung ini, halus sekali. Ibu-ibu membaik, ditolong, jual beli cek, nggak ngerti, haram ini. Yang paling gede haramnya adalah bosnya, masuk neraka paling dalam. Ini harus disadari kayak begini. Kalau memang ini bos bener, ini orang membantunya, ya kontan dong. Kenapa sih? Apa sih bedanya dengan kontan? Saya tidak ada duit. Nggak ada duit, kok bisa beli cek? Bisa beli cek kok, kenapa tidak dikasihkan duitnya saja? Ceknya pun bisa membeli dia. Memang ini adalah banyak kejahatan-kejahatan halus semacam ini. Kalau memang ada penjahat kayak begini, semoga diberi kesadaran oleh Allah. Karena kasihan dia. Seolah-olah dia menolong, nggak sadar dia melakukan yang haram, mencekik orang. Ini untungnya berapa? Sudah dikasih cek lagi. Kadang-kadang bingung, jualnya ke sini bingung. Aduh, dapat cek gimana? Akhirnya bisa jual lebih murah lagi. Karena apa? Dia harus bayari karyawannya, harus bayar ini, nggak ada duit, bingung. Akhirnya ada orang yang membeli ceknya lebih murah lagi. Kasihan. Kalau pengen nolong, nolonglah. Padahal orang itu sudah nolong dia. Justru kalau tidak ada mereka-mereka, tidak bisa memenuhi permintaan pasar, bisa saja bangkrut ini perusahaan. Sudah ditolong, nggak mau menolong. Jahat atau tidak? Sudah paling kaya, tapi kayak orang paling merakusnya ini. Ini semoga Allah berikan kesadaran. Jadi hukumnya mutlak, tidak bisa ditawar ya. Adapun haji pakai cek ini apa maksudnya ya? Kalau haji pakai cek ya karena saya tidak punya duit, saya berikan cek. Ya sudah, tidak ada masalah. Asalkan nilainya seperti itu. Nilainya adalah seperti itu. Pokoknya yang bermasalah itu adalah jika dinilai dengan nilai kurang. Berarti saya menjual cek harga 10 juta menjadi 9 juta, itu haram. Dan itu hakikat riba, tidak diperkenankan. Adapun jika ada seorang istri yang main perintah, gak mau ngerti, main perintah kayak ngebos gitu ya, itu jawabannya sederhana, tidak pantas jadi istri. Atau suaminya nggak pantas jadi suami. Mungkin. Nah, solusinya bagaimana jika memang ada kejadian kayak begini? Perlu pendidikan. Karena hidup suami istri tidak ada yang main perintah. Semuanya pun adalah saling tolong menolong. Nggak ada. Kalau sudah ada, bukan saja istri, suami saja kalau sudah main perintah kepada istri sudah nggak benar kok. Memangnya kita menikahi seorang perempuan untuk jadi budak di rumah kita? Nggak ada. Aturan Islam nggak ada. Semuanya mengerjakan pekerjaan masing-masing untuk membantu. Seorang istri di rumah mengerjakan pekerjaan suaminya, yaitu untuk merawat anak. Suami cari nafkah. Nggak ada saling memperbudak. Dan ini permasalahan dalam hidup, nggak ada. Tidak ada wanita dijajah laki-laki. Ini sejak dulu wanita dijajah laki-laki, dijajah pria wanita sejak dulu, nggak ada itu. Sejak dulu dijajah wanita. Jadi ini adalah nggak ada. Jadi wanita adalah mitra. Jadi ini jangan sampai dibalik, karena pertanyaan ini adalah memang janggal ya. Tidak boleh ada. Padahal laki-laki main perintah pun juga tidak boleh. Jadi jangan sampai pertanyaannya apa? Jangan sampai kasusnya tidak seimbang. Kalau kita jawab satu seolah-olah
pria boleh main perintah. Memang kan ada perintah dari Rasulullah, perempuan yang paling baik idza amaraha ata'athu. Kalau diperintah patuh, bukan berarti harus kita perintah melulu, tidak. Memerintah kepada kebaikan itu bukan saja suami kepada istri, istri nyuruh suami, abang begini loh bang. Memerintah kebaikan itu bukan perintahnya sang istri, perintah Allah. Ini makna ya. Jadi bagaimana mengatasi itu semuanya? Tentunya perlu proses. Kalau ada istri yang semacam ini, kita lacak dari awal pernikahannya itu bagaimana. Kalau memang ada perubahan, kalau memang dari awalnya baik, kalau dari awalnya baik, tentu ada yang salah di dalam perjalanannya. Kalau dari awalnya tidak baik, pertanyaannya kenapa dinikahi? Ini pusing juga ya. Tapi anggap saja permulaannya baik. Lah ini memang harus ada sebab. Kita harus lacak kayak apa dulu. Sebab kalau sudah tahu dulu mah baik, oh bisa saja suaminya yang menjadi kan tidak baik. Suaminya ini suka bahasanya numpang, tidak tanggung jawab, diminta tolong nggak cepet, titip susu lupa, macam-macam. Lah ini bisa menjadikan seorang istri juga emosi. Kenapa? Istri itu tidak hidup dengan nyawanya sendiri, ada bayi di rumahnya yang ini. Jadi lihat perubahan ini harus dilihat secara psikologi itu kayak apa. Jadi harus dipercermati dahulu. Deni biasanya diajak ngobrol gitu tuh, gimana dulunya kalau sudah perkembangan dan kemudian paling enak begini, sampaikan kepada orang yang punya masalah itu, yang bertanya itu kan menyampaikan pertanyaannya orang. Kalau ada orang yang semacam ini, ajari bahwasanya jika ada ketidakbaikan di pasangan kita, jangan serta-merta kita mengatakan pasangan kita yang jelek. Ini mulai kita koreksi bisa saja karena kita. Jadi dari kita dulu. Sehingga ada seorang istri suka tolak pinggang itu mungkin karena suaminya. Mohon maaf, istri itu sebetulnya sifatnya niru. Mohon maaf Bapak, kalau Bapak itu biasa melempar bantal kepada istri, besok dilempar. Sampai akhlak di dalam rumah tangga itu harus sudah. Mohon maaf, ini majelis yang mulia. Kalau seandainya suami tidak beradab dengan istri, mohon maaf, ini majelis yang mulia. Buang angin di depan istri, besok dibales. Karena memang mudah niru itu kan. Jadi saya enggak lihat. Suami itu di rumah harus memberi contoh yang baik. Itu niru begitu. Jadi di sini adalah suami jadi contoh yang baik. Jadi kalau ada suami kok kasar keras juga perlu koreksi. Sebab hakikatnya pernikahan itu untuk mencari keindahan. Kenapa di waktu bulan madu bisa mesra indah? Setelah itu madunya kok habis? Kenapa itu semua terjadi? Ini perlu ada sebab. Ya pernah kami buat contoh. Kalau ada seorang suami marah-marah, suka bentak, dulunya tidak suka bentak, tidak serta-merta suaminya terpengaruh sama orang lain. Bisa saja pernah saya contohkan, istrinya tuh bebel, kan bisa saja. Yang itu, Neng, tolong buatin kopi, lupa. Kedua lagi, lupa. Ketiga lagi, buatin kopi. Ma, besok saya mau ke kantor loh ya, pagi-pagi. Bajunya direndam, belum dicuci. Belum disetrika, kan pusing jadinya. Gimana kamu nih istri gombel lah. Akhirnya mulai keras ngomongnya. Padahal dulu manggilnya sayang, jangan lupa ya, sayangnya hilang. Ya, jadi mohon maaf. Jadi kalau ada perilaku yang negatif dari pasangan itu perlu kita koreksi dari kita sendiri. Ini semua bukan suami tidak istri. Jadi harus kita koreksi diri kita. Lah istri kayak begitu nih apa sebabnya? Kalau memang dasarnya adalah istri yang tidak baik, ya. Dasarnya ini perlu kita merubah, perjuangan merubah. Tentunya adalah untuk mengingatkan adalah bukan suami. Sebab kalau suami sudah dari awal, jadi jangankan mengingatkan, takut sudah sama istri. Mau mengingatkan nggak bakal jadi, minta tolong kepada orang lain ya. Orang lain untuk bisa menyambungkan bagaimana tidak pantas. Dikenalkan kepada agama Rasulullah, kepada Nabi Muhammad ini, kepada pendidikan dia. Jadi masukkan ke majelis yang mulia, komunitas yang mulia. Kemudian jadi begini, orang itu kalau merasa diadili itu akan dendam. Sehingga tapi kalau mereka itu adalah diajak komunikasi akan terbawa. Sehingga dalam bahasa komunikasi itu kalau ada orang itu dituduh, maka dia akan menolak, mengelak. Tapi kalau ditanya dia menjawab. Jadi kalau istri dibawa kepada seorang yang mengerti. Dan jangan dikatakan, Yai ini istri saya begini loh, oh, enggak, kartunya sudah senjatanya ganconya pemungkasnya, senjatanya sang guru sudah habis.
Jadi bawa istri ke rumahnya guru, diam saja. Kalau pengen cerita sebelumnya, besok saya bawa ke sini, sehat ya Kiai, tolong saya punya istri begini. Kalau sudah datang ke rumahnya itu ya, bahkan kadang-kadang tidak sedikit suami ngadu istri yang nggak benar, bawa istrimu ke sini, tapi diam aja, kamu jangan ngomong-ngomong. Kalau kamu sudah ngomong dan sebelum saya negur dia, kamu tak marahi dulu, siap enggak? Iya, pokoknya begitu, ada keseimbangan. Jika ternyata suami jadi suami harus begini ya, nggak benar suami begini, dimarahi keras-keras, baru istri. Nah, nggak tersinggung. Kalau dari awal kamu jadi istri dulu, oh saya diadukan di sini, saya mau diadili, nggak mau lagi ke sini, habis tuh. Maka ketemulah orang bijak, nanti bakal bisa untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau pengen dibawa tanpa terasa, pengen bawa ke tempat yang mulia tanpa terasa, ini jadi dekat. Harus ada orang ketiga, tidak bisa. Orang yang kedua ini akan jadi musuh terus, berantem terus. Jadi perlu orang ketiga, dan orang ketiga pun menurut dia adalah orang yang bisa dipercaya, hakam. Makanya sebetulnya pernikahan yang dihimbau itu adalah pernikahan yang ada titik temu. Agama, guru, tokoh, ini perlu. Ini sebetulnya untuk mengantisipasi adanya perselisihan yang banyak. Kalau beda agama, dia akan ngomong agamamu lain, agamamu beda. Akidahmu lain, akidahmu beda, ya kan begitu. Itu kan gurumu, bukan guruku, kan kacau. Tapi kalau sudah ketemu, ada titik ketemu, mulai dari agama turun sampai kepada madhab, kepada guru. Kalau punya masalah datang aja bareng, marahi semuanya sama gurunya. Ini beres. Sehingga para ulama-ulama selalu pengen menjodohkan muridnya ini dengan muridnya. Kalau ada masalah mudah menyelesaikan. Kalau muridnya kawin dengan orang lain, misalnya dianya punya masalah didatangkan ke sini, itu kan memang gurumu. Bahkan sudah dari awal-awal sudah antipati, enggak, paling memihak kepada kamu karena gurumu. Nah, ini bermasalah. Ini adalah hal yang harus dicermati. Mulai dari pernikahan itu untuk memilih ini harus benar-benar. Sehingga untuk mencari hakam penengah itu nanti ketemu. Baik, jadi petunjuk yang bisa kami sampaikan adalah bawa ke tempat orang mulia atau datangkan orang yang mulia yang bisa bakal dipercaya. Atau selama ini tolong dilihat, istri itu kagum dengan siapa? Kiai siapa? Anda membuat pendekatan kepada kiai tanpa sepengetahuan dia, dan kiai itu dititip pesan, pergi pesan bahasanya istriku begini, maka setelah itu dia akan menyampaikan pesan, ya itu saja. Jadi istrinya dengan cara halus, jadi datang kepada siapa? Orang yang dekat sama istri, itu saja. Yang dekat sama istri, yang baik sama istri, dititipi pesan, saya punya istri begitu. Biasanya kan bener, orang itu aneh, kamu yang dekat dengan dia kan, tolong ingatkan. Nah itu maksudnya, kamu dekat, kalau saya mah susah nyampaikan, kamu yang dekat tolong dengan cara yang halus. Itu sebetulnya strategi. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kemudian masalah tahnik adalah sunnah Nabi Muhammad SAW yang banyak dilupakan oleh orang. Tahnik itu sebetulnya bukan makanannya saja, akan tapi tahnik itu adalah untuk mengambil barokahnya dari orang alim, berangkat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi tahnik itu harus dimakan, hanya digigit sedikit lalu ditempelkan di bibirnya sang ayah. Kalau bayi kecil baru 2 hari makan korma 1 mati itu orang, ya nggak ada. Hanya ujung korma diisep sama sang ustadz, baru nanti dititipkan di sisanya kasihkan ibunya nanti, tidak apa-apa. Jadi itu tahnik, itu sunnah Nabi Muhammad. Kalau tidak korma, sesuatu yang manis atau sesuatu apa saja. Jadi intinya ini tahnik, hukumnya sunnah. Tahnik itu memasukkan sesuatu ke mulutnya bayi yang baru lahir, ya, dibawa kepada orang soleh, orang alim. Biasanya ada tamu orang alim, sudah tahnik. Dan mungkin harus, ya, masalah medis, ya, kesehatan, mungkin orang itu tidak punya penyakit-penyakit yang menular, ya. Biarpun kita yakin, ya, penyakit tidak bakal menular. Yang ini gerdana tidak akan, ya, tidak akan menular, karena ini adalah pendidikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau masalah orang minum bareng dengan yang lainnya tidak akan menular diabetes. Ada orang paling menjaga, ada apa penyakit apa ya, ya, TBC, ada hepatitis nular, kan begitu ya, ya, ini menular dan sebagainya. Ada orang paling nggak mau dengan kelasnya orang lain, komplikasi. Komplikasi ini sudah tidak bisa. Aku sudah minum pondok rebutan sana sini tuh. Memang medis boleh kita percaya urusan medis dalam hal-hal tertentu, sebab Nabi Muhammad SAW tidak ada penyakit menular. Dan ini kalau saya yakin aman. Cuman kita tidak boleh nyari penyakit. Wah, ini penyakit ini saya tempelin, penyakit gatel, tidak nular. Nah, itu mencari. Jadi nggak akan menambahkan menjadi penyakit.
apa itu tidak ada. Jadi insya Allah kalau itu sunnah Nabi SAW, tapi ya kurma, bukan kurma yang jatuh di tanah, tapi kurma yang steril, yang bersih, ada bungkusnya dan sebagainya. Kiai hanya menggigit sedikit, lalu ditempelkan di lidah sampai anak kecil kan lidahnya keluar, dia itu sudah ngerasain, barokahnya masuk sudah. Kemudian ada di sebuah tempat, sholat maghrib mau habis, sholat di supermarket. Ada sebuah keluarga sholat di supermarket, Anda ikut di situ. Lalu keluarga itu masih sholat sunat dan sebagainya ya. Lalu sampai Anda tidak kebagian sholat maghrib. Jawaban yang pertama, ngapain maghrib ke supermarket? Nah, disuruh ibu saya, baik, karena disuruh ibunya maka dimaafkan. Kemudian memang kalau Anda di tempat yang ramai ini perlu ilmu. Kalau Anda di tempat yang ramai ada ilmunya, lakukan yang wajib saja, pikir orang lain. Semoga Anda bisa haji semuanya, amin. Ini ilmu memperhatikan orang lain penting itu. Jangan sampai umroh atau haji, apalagi nanti di Mina itu ada tempat wudhu yang terbatas. Lah yang wudhu orang was-was, wudhunya 4 kali batal lagi, mbak ini pusing ini sampai asarnya hilang ini bisa-bisa. Bahkan dalam keadaan tertentu, dalam keadaan orang pada butuh waktunya harus dibagi-bagi, tidak usah membasuh tangan dengan 3 kali, cukup sekali itu. Nah, jadi mempercepat. Sholat pun fardunya saja, sholat sunatnya nanti bisa dikodok kalau waktu senggang, kasihan yang lain. Jika Anda tidak punya ilmu, sudah imamnya di supermarket panjang, Bismillahirrahmanirrahim, panjang sampai teman-teman yang kerja di supermarket itu sendiri sudah putus asa, paling kehabisan waktu pada nggak sholat. Ini pernah kami ingatkan di sebagian supermarket. Bagaimana cara mendapatkan suami yang berakhlak seperti Rasulullah? Sederhana sebetulnya. Cari suami yang berteman, bertempat dengan teman dan tempat yang di situ menghubungkan dengan Rasulullah. Ya, kalau suaminya ketemu di alun-alun lagi konser, ya tidak, judulnya itu di tempatnya, tempat yang di situ menghubungkan dengan Rasulullah. Kemudian temannya adalah teman yang menghubungkan dengan Rasulullah. Nah, itu tanda-tanda yang pertama. Dan cirinya adalah nggak mau pacaran dengan Anda, itu pasti. Kalau sudah mau pacaran bukan akhlaknya Rasulullah, nggak jadi suami. Ah, itu baru hebat nih. Kalau belum apa-apa sudah aku padamu yang mama, itu pasti bukan akhlaknya Rasulullah, batal bang. Ini ciri-cirinya itu. Dari awal sudah menunjukkan dia berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak jarang laki-laki yang biasa hadir pengajian akan tapi sering SMS telepon dengan alasan ta'aruf. Itu bukan akhlak. Selesai sudah. Laporan ke saya, pengen laki-laki mana, nanti saya tahu nanti. Nanti lain saya seleksi, lainnya ini baik atau tidak baik, ini insya Allah. Nah, gampang insya Allah. Kasih jembatan, pintu halal harus dibuka lebar-lebar. Saya siap duduk untuk mencarikan pasangan. Cuman jangan dibuka bahjah ada biro jodoh, jangan, kacau nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, tampakkan kekasihmu Nabi Muhammad di hati kami. Tampakkan kekasihmu Nabi Muhammad di hati kami saat ini ya Allah. Berikan kepada kami kecintaan dan kerinduan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Hadirkan kekasihmu Nabi Muhammad di hati kami saat ini ya Allah. Dan hadirkan Nabi Muhammad di setiap saat ya Allah. Di hati kami ya Allah. Rindukan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Rindukan anak keturunan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Keluarga kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad.
Muhammad. Jadikan idola kami kekasih-Mu Nabi Muhammad, kebanggaan kami kekasih-Mu Nabi Muhammad, kecintaan kami kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, perilaku kami niru kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau yang Maha tahu. Jadikanlah istri kami istri yang mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad, para suami-suami mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, sungguh dengan cinta ini semuanya akan beres ya Allah. Akan tapi ya Allah, Engkau yang menciptakan cinta, Engkau yang memberi cinta, Engkau yang menghadirkan cinta, maka ciptakan, berikan, hadirkan cinta di dalam hati kami ya Allah, agar kami bisa mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad.